Oke, selanjutnya akan ke pembicara kedua, yaitu Mas Dimas Putra. Ya, Mas Dimas Putra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Nandawaspodo, mahasiswa Teknik Instrumentasi 2017. Di sini saya akan lebih tepatnya sharing aja ya, pengalaman saya tentang masa pandemi COVID kemarin dan apa kegiatan-kegiatan saya yang saya lakukan di masa-masa tersebut. Di satu sisi saya selain sebagai mahasiswa, saya adalah sebagai konten kreator di dunia digital yang sering ikut apa ya ibaratnya sampingan saya lah itu. Nah, masa-masa kemarin pandemi kan sangat sulit tuh bagi kaum anak-anak muda zaman sekarang kan. Ya, yang pertama kan eh, kegiatan-kegiatan kayak perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya kan terbatasi. Apalagi kan pemerintah juga apa namanya ada PSBB itu juga. Pada waktu pandemi kemarin saya gimana ya, pikir-pikir lagi lah gimana caranya kita bisa bertahan dan berdamai sama COVID-19 ini. Jadi tidak terpuruk akan keadaan yang begitu aja. Yang pertama sih yang saya lakukan adalah putar rutinitas ya yang biasanya kita aktivitas di luar. Kalau saya kan sebagai konten kreator kan biasanya kan ada job-job kan di luar, kebanyakan itu kan di luar. Nah, saya habis itu saya apa akhir-akhir ini tuh berpikir itu loh gimana caranya kegiatan saya ini tetap aktif dan bisa berjalan. Itu dengan cara ya kita kreatif lah di rumah tuh. Kan kita di rumah aja tuh kan lama toh. Nah, kita harus kreatif dan ya apa ya, mengembangkan inovasi-inovasi yang bisa gitu. Seperti contoh kecil saya yang saya alami tuh biasanya saya dapat job dan kerjaan di luar kan. Nah, berhubung kondisi seperti ini, saya ambil apa langkah tengahnya yaitu kerjaan saya pindah di rumah. Jadi di rumah itu bikin kayak apa home production sendiri lah, studio sendiri. Jadi dulu saya yang datang, sekarang dari pihak-pihak sananya yang datang dari ke saya gitu. Soalnya kan ya menghadapi COVID ini kan kita harus bersosial distancing seperti itu. Jadi banyak kok apalagi medsos medsos kan akhir-akhir ini gempar-gempar banget ya, gampang viralnya. Jadi kita harus pikir tuh gimana cara memanfaatkan medsos itu dengan baik. Misalnya kita ada bisnis sampingan. Biasanya kan mahasiswa sekarang kan kuliah sambil bisnis kecil-kecilan kayak snack, terus kayak bikin yang suka-suka masak tuh yang cewek-cewek tuh biasanya kan bikin jajan-jajan, bikin masakan. Nah, gimana cara kita meng-scale up usaha kita itu biar bisa bertahan gitu loh di masa pandemi ini. Ya, kita tahu kan masa pandemi ini kan banyak yang mengalami kerugian kayak driver ojek online kehilangan penumpangnya. Terus mal-mal juga kan sekarang lagi banyak yang tutup dan banyak pengurangan pekerjaan tuh. Di sini kita harus bisa memanfaatkan celah itu, yaitu dengan cara kalau dari saya sih bisnis kecil-kecilan online itu juga membantu driver ojek online yang kehilangan penumpang kan. Sekarang kan dilarang ojek online eh, mena, apa menerima penumpang toh. Nah, kita bantu dengan cara pakai order GoFood-nya dia tuh dengan dagangan kita. Jadi kita tidak diem di rumah aja gitu loh. Maksudnya ada yang kita hasilkan gitu. Entah itu misal kita kan kaum kaum milenial kan lagi
pinter-pinternya berkreasi toh. Nah, itu dimanfaatkan. Misalnya ada hobi masak, ya kita coba aja masak, nanti kita share. Itu kan bisnis kecil-kecilan gitu. Membantu juga. Tuh, apa kalau di bidang desain, terus dan lain-lain kan juga bisa membantu UMKM masyarakat. Yang suka misal dari yang suka bikin-bikin inovasi-inovasi jeblosan-jeblosan terbaru juga ya nggak apa-apa gitu. Itu emang cara kita sekarang buat scale up gitu. Ya mungkin sedikit sharing dari saya sih. Apa ada yang ditanyakan dari Mbak Mala? Oh iya, ini kan daftar prestasinya Mas Dimas ini kan banyak banget nih Mas. Terutama Ya, di bidang kreator ya, kreator. ya. Ya gitu. Nah, ini dari dulu tuh Mas Dimas tuh biasanya belajarnya otodidak atau emang ada kelas-kelas gitu Mas? Soalnya di masa kayak gini kan kita mau belajar juga bisanya dari rumah. Ya, tidak ada kata terlambat ya untuk belajar. Saya mulai itu dari nol, dari nggak bisa megang kamera sampai akhirnya juga bisa itu ya ya prosesnya ya panjang gitu loh, banyak prakteknya sih. Kalau sekarang kan enak, misalnya apa anak-anak zaman sekarang sukanya apa, misal masak, nah kan di media YouTube entah itu artikel apapun itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Apalagi kita kan di rumah itu istilahnya nggak ada kegiatan ya, kan kuliah diliburkan, keluar-keluar juga kan dibatasi juga. Nah itu justru malah kesempatan kita untuk apa ya, mengupgrade diri kita sendiri, apa yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu gitu. Ada media YouTube dan artikel, nah itu dulu aku juga gitu, nggak bisa apa-apa, terus akhirnya cari tahu, terus ikut-ikut gitu, iseng-iseng ikut, dan akhirnya dari pengalaman-pengalaman tersebut kan kita bisa apa ya, tahu oh kurangnya kita dari sini, oh kita kurangnya di sini. Nah itu kan bagi kita kan nanti bisa untuk belajar lebih baik lagi. Tuh. Oh iya. Jadi itu. Oke. Kalau untuk info-info mengenai lomba-lomba yang pernah Mas Dimas ikuti nih, kebanyakan dari mana sih Mas? Atau mungkin ada komunitas gitu? Kalau info-info lomba ya biasanya di grup departemen saya teknik instrumentasi itu dosen-dosennya kan pada aktif itu. Ada info lomba tentang ini, tentang itu. Jadi nggak mandang hanya dari satu subjek aja. Misalnya ada lomba poster, ada lomba inovasi bikin alat ini, ada lomba bikin video ini, fotografi atau apapun itu selalu aktif ya di grup departemen saya, yaitu departemen teknik instrumentasi. Saya kebanyakan mendapat info itu dari dosen, dari teman-teman kuliah juga, ada ini ada itu. Nah itu saya coba pilih mana yang saya bisa ikutin, nah saya pasti ikut gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih ada beberapa foto dari kegiatan Mas Dimas. Ya, benar Mas. Boleh minta tolong diceritain, bentar saya share screen dulu. Ya. Nih, ada dapat foto-fotonya Mas Dimas nih. Boleh diceritain nggak sih Mas ini tuh pas ngapain gitu? Oh ini pas lomba di Sidoarjo, itu Sidoarjo Film Festival, sama teman-teman saya di jurusan juga ada ikut berpartisipasi. Nah ini Bikin pasti film. ini kan ada info di Instagram dari Sidoarjo kan, eh, lomba bikin short movie, bukan film, short movie. Jadi film pendek gitu yang mengedukasi tentang gimana sih kita
apa namanya, cara merawat lingkungan. Yang saya menang ini tuh temanya kalau nggak salah itu ramah berlalu lintas. Tuh. Jadi di setiap yang film atau short movie yang saya bikin itu pasti ada latar belakang tersendiri. Jadi nggak asal-asalan. Nah, itu pun bisa saya ikutkan lomba agar bisa ikut lomba gitu loh. Jadi bikin film nggak asal-asalan gitu. Ada latar belakang yang membelakangi film yang saya buat agar audiens ya juga tahu maksudnya kayak gini. Jadi lomba sekaligus campaign gitu ya Mas? Iya, itu tahun 2018 ya. Kalau di zaman COVID ini Mas, ada itu nggak? Ada bikin short film mungkin yang bahas soal COVID gitu? Ada yang apa, menang Kemendikbud kemarin kan temanya COVID-19 itu. Yang dari Kemendikbud. Mungkin videonya ada di YouTube sih. Bentar saya share ya. Oh iya, boleh tuh Mas. Saya share screen aja kali ya? Iya, boleh. Bentar ya. Udah masuk ini? Halo? Ya, sudah. Sudah. Jadi singkat cerita ya, saya pas awal-awal pandemi, saya dikirim info di grup ada lomba dari Kemendikbud RI, dari dosen-dosen saya. Nah, temanya itu kebetulan yaitu COVID-19. Nah, di sini saya sama teman-teman berpikiran bahwa ayo kita bikin video sekalian mengedukasi masyarakat Surabaya agar peduli akan bahayanya COVID-19 ini. Nah, saya setel videonya dulu aja ya. Perjuangan karena depan. Lekas pulih kotaku, lekas pulih Indonesiaku. Suaranya masuk tak? Barusan masuk. Oh, barusan ya, udah dari awal. Kota Surabaya, kota tua penuh cerita. Kini jalanan mungkin terasa senggang, tak ramai orang berlalu. Dari sudut gang paling sempit hingga sudut jalan paling lapang. Semua tampak berbeda semenjak wabah corona menyerah. Pemerintah pun turun tangan, social distancing terus dilemparkan. Usaha terus digiatkan agar rantai virus terputuskan. Ayo rek, wayai melok berkontribusi. KWA
awakmu sehingga duit kepentingan gak usah keluyuran, cukup nang omah ae. Awakmu wis berkontribusi akeh gawe wong-wong sing berjuang nang garda depan. Lekas pulih kotaku, lekas pulih Indonesiaku. Udah kedengeran, Pak? Udah mantap sekali, Mas. Nah, di situ kan saya mengambil tema apa? Dampak dari COVID awal-awal dulu toh. Yang pertama kayak tadi saya ceritakan lewat video saya, yaitu kondisi ITS awal-awal di masa pandemi kemarin kan lockdown total ya, sepi. Terus yang kedua rata-rata jalan di Surabaya juga sepi, toko-toko juga pada tutup. Terus ada pun juga fasilitas-fasilitas Surabaya kayak Surabaya Bus itu juga sepi. Terus ada lagi juga ojek online yang kehilangan penumpangnya. Itu saya rangkum dan saya jadikan model video tersebut dan ikut lomba Kemendikbud dan alhamdulillah dapat juara kemarin gitu. Oh, oke. Terima kasih nih Mas Dimas atas sharing informasinya. Iya. Semoga nanti kedepannya karya-karyanya ditunggu karyanya sama kita. Untuk audiens, jika ingin bertanya silakan bisa bertanya di chat Zoom, room chatnya, atau mungkin di YouTube. Kita live juga di YouTube, bisa tanya di room chatnya YouTube maupun di Zoom. Nanti akan ditanyakan di sesi akhir.